Setelah ketegangan antara Israel dan Iran sudah mulai berhenti sejenak kemarin, akhirnya sekarang Israel itu melakukan serangan ke Iran dengan melakukan serangan yang sangat besar sekali. Dan yang diserang bukan rumah biasa, bukan tempat tongkrongan bapak-bapak ketika malam Jumat itu, enggak. Tapi yang dibombardir itu adalah proyek rahasia milik Iran. Dan bahkan 6 ilmuwan nuklir yang hebat di Iran itu terbunuh juga. Makanya menanggapi hal ini, Iran itu gak tinggal diam. Iran akhirnya langsung melakukan serangan balik ke Israel dengan yang sangat dahsyat sekali. Ini bukan perang biasa, ini merupakan perang dua negara yang sangat ambisius dan sangat kuat sekali sekarang. Tapi tunggu dulu ya, di balik ini semua, di balik layar, dunia itu tengah membentuk dua kutub yang sangat besar sekali. Di satu sisi Amerika Serikat, Israel, Inggris, dan sebagian negara Arab yang berusaha mempertahankan tatanan lamanya. Tatanan dunia yang mereka bentuk sejak Perang Dunia Kedua dulu. Tapi di sisi yang lain ya, ini muncul kekuatan yang lebih diam sekali. Lebih gelap, lebih dalam, yang disebut dengan sebagai poros perlawanan. Iran bukan lagi sendirian sekarang. Iran sekarang dibantu oleh Rusia yang kini menjadi otak teknologi tempurnya. Cina adalah penyambung napas ekonominya. Hizbullah, Houthi, dan misil-misil milik Iran yang ada di Irak. Suriah ini menjadi tangan panjang yang siap menerkam dari segala arah Israel ini. Bahkan negara-negara global selatan yang dulunya diam sekarang dan takut, sekarang sudah mulai bersuara lantang dengan mengatakan cukup sudah dominasi barat ini. Dan yang paling mengejutkan ya, di balik ini semua ada satu negara yang mana negara ini memiliki nuklir dan memiliki penduduk muslim terbesar ketiga di dunia. Yang dulunya ini diam dan netral, sekarang kini mulai berpaling. Mereka bukan hanya marah pada Israel sekarang, mereka sudah mulai menyambut Iran. Apakah ini hanya untuk simbolik saja atau tanda bahwa dunia muslim sekarang ini mulai menggabungkan kekuatannya? Negara apa itu? Makanya dari ini semua, ini timbul pertanyaannya sekarang. Siapa yang akan berani menghentikan poros ini sebelum semuanya terlambat? Karena kalau kita salah membaca arah sejarah, bisa jadi perang besar yang selama ini kita tuh takutkan, ini sudah dimulai. Hanya saja, belum ada yang berani menyebutnya perang dunia. Sebelum itu ya, kita tuh mulai dari pertanyaan mendasar sekali. Kenapa Iran ini baru sekarang menyerang Israel secara terbuka dan frontal sekali? Padahal ketegangan mereka itu kan sudah puluhan tahun lalu. Jawabannya ternyata ini tidak sederhana. Ini jawabannya adalah dendam lama. Ini soal waktu yang tepat, soal martabat nasional, dan soal sinyal bahwa Iran sudah siap meninggalkan permainan sembunyi-sembunyinya. Yang mana kalau kita lihat selama ini, Iran itu kan lebih banyak menggunakan proksi seperti kayak Hizbullah di Lebanon atau Houthi yang ada di Yaman untuk menyerang Israel secara tidak langsung. Tapi ingat, serangan udara Israel yang menghantam pusat riset nuklir yang ada di Isfahan dan bahkan menewaskan para ilmuwan dan pejabat tinggi yang ada di Iran ini, termasuk Kepala Staf Muhammad Bagheri, itu jelas bukan serangan biasa. Itu adalah penghinaan. Dan Iran tahu sebenarnya, kalau ini tidak dibalas secara setimpal, citra mereka itu sebagai kekuatan regional ini bakal runtuh di mata dunia. Makanya Iran melakukan serangan yang disebut dengan The Promise Tree ini. Ini adalah bentuk balas dendam yang dirancang untuk punya efek psikologis dan politis dunia. Karena Iran ini tidak hanya ingin melukai secara fisik saja, tapi Iran juga ingin menyampaikan pesan. Kami bukan lagi negara yang hanya biasa diam saja saat dihina oleh negara-negara lain. Dan ingat ya, ada satu hal yang tidak kalah penting. Ini bukan lagi soal satu rudal atau dua drone. Ini tentang bagaimana Iran untuk pertama kalinya keluar dari bayang-bayang dan mengklaim serangan ini secara resmi. Ingat, ini bukan operasi rahasia, ini bukan serangan terselubung, ini adalah deklarasi kekuatan atau bahkan kalau boleh kita sebut sinyal awal bahwa kekuatan anti barat sini sudah mulai membentuk porosnya sendiri. Kalau kita bicara tentang konflik Israel versus Iran ini, atau lebih luasnya lagi, konflik Israel versus dunia Islam, pasti ada harapan dari banyak orang bahwa negara-negara Arab ini akan berdiri kompak membela Palestina. Tapi kenyataannya ya, dunia Arab itu bukan satu blok yang solid. Banyak negara Arab ini justru punya kepentingan sendiri-sendiri, yang kadang berseberangan dengan Palestina itu sendiri. Dan dua negara yang paling mencolok dalam hal ini itu adalah Yordania dan
Arab Saudi. Ya, negara dengan penduduk muslim itu. Pertanyaannya, kenapa kok dua negara ini tidak langsung lantang melawan Israel? Bahkan terkesan itu justru melindunginya. Jawabannya sederhana. Kita bisa tarik lagi dari 3 kata kunci, yaitu adalah kepentingan politik, ancaman Iran, dan hubungan tersembunyi dengan Barat. Kita tahu kalau Yordania dan Saudi ini bukan dua negara yang sembarangan di dunia Arab. Keduanya ini punya posisi penting secara geopolitik. Saudi sebagai penguasa dan kota suci, dan Yordania sebagai tetangga langsung Palestina. Tapi dua-duanya ini juga sangat tergantung pada Amerika Serikat sekarang. Bantuan ekonomi Yordania tiap tahunnya itu dikucurkan langsung dari Washington. Sementara Saudi ini meskipun kaya raya, sistem keamanannya ini sejak lama dibangun oleh Amerika Serikat. Baik dari rudal sampai jet tempur yang ada di Saudi itu. Tapi tunggu dulu, di sisi lain ada ketakutan besar terhadap Iran ini. Karena bagi mereka ya, Iran ini bukan sekedar lawan ideologis Syiah Sunni saja, tapi juga ancaman terhadap stabilitas regional. Iran mendukung kelompok-kelompok bersenjata seperti Hizbullah dan Houthi yang sangat anti monarki dan anti Amerika Serikat. Maka jangan heran kalau ketika Iran dan Israel ini bersih tegang, saling serang, Yordania dan Arab Saudi ini malah lebih condong ke Israel. Karena mereka anggap Iran itu jauh lebih berbahaya dalam jangka panjang nantinya jika misalkan mereka itu berpihak kepada Iran nantinya. Dan nanti saya akan bongkar semuanya. Apa yang dilakukan oleh Yordania dan Arab Saudi ini dalam serangan kemarin. Nanti saya akan bongkar. Makanya kalau kita lihat lebih dalam ya, Yordania dan Arab Saudi ini bisa dikatakan munafik lah. Kenapa bisa begitu? Karena di depan publik mereka tuh bicara soal kemerdekaan Palestina, free Palestina. Tapi di belakang layar mereka sudah lama menjalin komunikasi dengan Israel ini, baik soal keamanan, ekonomi maupun teknologi. Bahkan sejak Abraham Accord tahun 2020 yang melibatkan Uni Emirat Arab dan Bahrain, jalan normalisasi antar Israel dan Saudi ini sudah dibuka lebar pada saat itu. Artinya, yang kita lihat hari ini bukan hanya kejutan lagi. Ini hasil dari proses panjang, pelan tapi pasti. Di mana solidaritas Arab sekarang itu sudah mulai tergantikan oleh kepentingan nasional dan kontrak senyap dengan kekuatan besar. Makanya pada saat Iran itu mulai menembakkan rudal ke arah Israel kemarin, kita tidak melihat reaksi marah dari Yordania dan Saudi. Yang kita lihat justru adalah koordinasi, radar aktif, bahkan intersepsi udara. Mereka tidak lagi soal bicara membebaskan Palestina dari penjajahan, tapi lebih sibuk memastikan langit mereka tetap aman, kekuasaan tetap stabil, dan hubungan dengan Amerika Serikat itu tetap mulus. Dan itulah realita pahit dunia Arab hari ini. Yang dulunya musuh, sekarang bisa jadi mitra. Asalkan kepentingannya itu pas dengan siapapun. Nah sekarang, kita bahas inti dari semua ini. Pada saat Iran itu meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke arah Israel kemarin, lintasan senjata itu kan banyak yang melewati langit Yordania dong. Dan yang mengejutkan, rudal-rudal itu tidak dibiarkan lewat begitu saja oleh Yordania. Bayangin, rudal yang dari Iran nih, lewat di atas langit Yordania, tidak diberikan lewat begitu saja. Justru, banyak yang ditembak jatuh di atas wilayah udara Yordania, baik oleh sistem pertahanan milik Yordania sendiri, maupun oleh militer Amerika Serikat yang beroperasi di pangkalan mereka di kawasan. Secara tak langsung, Yordania ini jadi perisai udara Israel dari sisi timur. Ini sangat lucu ya. Negara Arab yang dulu terlibat dalam perang Arab Israel sekarang malah ikut menjaga keamanan musuh lamanya. Yordania berdalih bahwa ini bukan soal dukung Israel, tapi murni soal menjaga keamanan nasional mereka sendiri. Karena kalau rudal itu jatuh ke perumahan warga Yordania, jelas ini bisa memicu kerusuhan yang sangat besar sekali. Mari kita jujur sekarang. Kalau saya lihat dan menganalisa lebih dalam, alasan itu terlalu rapi. Realitanya, Yordania ini sangat bergantung pada bantuan ekonomi Amerika Serikat. Dan keamanan wilayah mereka itu secara penuh dikendalikan oleh kerjasama intelijen dengan Israel dan Amerika Serikat. Jadi ketika Iran menyerang dan Amerika Serikat itu meminta izin untuk mencegat rudal dari wilayah udara Yordania, Raja Abdullah ini tidak banyak pilihan. Mereka malah mengizinkan. Jika misalkan alasan kalian benar yang tadi, kenapa kok kalian ngasih izin ke militer Amerika Serikat untuk menghadang rudal atau drone yang dari Iran ini? Seharusnya tidak ngasih izin, bisa dong, bisa. Tapi karena mereka sudah
ya mereka kasih izin secara mudah. Jadi pandangan geopolitik mereka, solidaritas Arab kadang harus duduk pada logika bertahan hidup politiknya. Sementara itu ya, kalau kita lihat Arab Saudi sendiri, peran Arab Saudi di serangan Iran kemarin. Arab Saudi ini juga memainkan peran yang sangat besar juga, tapi berbeda. Tapi tidak kalah penting, ini sangat berdampak pada perang kemarin. Jadi saat serangan Iran itu datang, Saudi ini juga ikut berperan ya dalam sistem pertahanan kolektif di bawah koordinasi Amerika Serikat. Radar-radar dan sistem rudal seperti kayak Patriot dan THAAD yang dipasang di wilayah Saudi ini mendeteksi pergerakan rudal Iran. Dan informasinya ini langsung dikirimkan langsung ke Israel. Jadi intinya Arab Saudi ini ngasih informasi kalau Iran sedang menyerang. Jadi dengan adanya informasi yang cepat ini, akhirnya Israel itu siap-siap. Persiapannya itu sangat siap sekali. Karena dapat informasi dari Arab Saudi ini. Artinya, Arab Saudi bukan hanya diam, mereka juga aktif ikut dalam proses deteksi dan pencegatan kemarin. Walaupun secara diam-diam, meskipun secara informasi, tapi informasi itu lebih penting daripada apapun. Makanya, pada saat publik dunia itu marah terhadap serangan Israel ke Gaza untuk pembunuhan terhadap warga Palestina dulu, dua negara Arab ini justru bermain di panggung belakang sebagai pelindung tidak resminya. Dan disinilah realitas pahitnya. Solidaritas Arab bukanlah sesuatu yang otomatis, ia bisa diubah, dinegosiasikan, bahkan dibungkam selama harga politik dan ekonomi itu tetap. Dan lagi-lagi, rakyat Palestina itu harus menanggung tagihan dari semua permainan ini. Tapi tunggu dulu ya, di tengah hirak-hiruk serangan rudal kemarin, di tengah pengkhianatan dari sebagian negara-negara Arab kepada Palestina dan Iran ini. Ingat, Iran itu tidak sendirian ya. Meskipun Israel kemarin memiliki aliansi kuat dengan Amerika Serikat, Eropa dan beberapa negara Arab lainnya yang mengkhianati, Iran ini juga memulai membangun blok baru ya. Aliansi tidak resmi yang solid, terkoordinasi dan tapi berbahaya. Mereka bukanlah aliansi formal seperti kayak NATO ya enggak, tapi lebih seperti kayak menyerupai jaringan kekuatan global yang memiliki satu musuh bersama, yaitu adalah hegemoni Barat dan dominasi Israel di Timur Tengah. Salah satu negara yang mendukung Iran sekarang, yaitu adalah Rusia, sang saudara senjata Iran di balik layar. Kita lihat, sejak konflik Ukraina itu meletus kemarin, hubungan Iran dan Rusia ini makin lengket. Iran itu masuk drone kamikaze Shahed untuk serangan Rusia ke Ukraina. Dan sebagai gantinya, Rusia ini memberikan transfer teknologi rudal, pelatihan teknis militer, sistem radar, hingga citra satelit. Tapi dukungan Rusia ini lebih besar daripada itu. Mereka juga memainkan peran di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi Iran dari tekanan diplomatik dari negara-negara lain. Strategi Rusia ini menurut saya ini sangat keren sekali. Rusia itu tidak perlu kirim tentara ke Israel. Rusia cukup dengan memfasilitasi senjata, memberi data intelijen, dan membantu Iran mengembangkan sistem pertahanan mandirinya. Tapi ingat ya, dukungan Rusia terhadap Iran ini memiliki alasan yang sangat kuat sekali. Alasannya apa? Karena dengan membantu Iran, ini adalah cara murah untuk membuat Amerika Serikat itu sibuk di dua front sekaligus, Ukraina dan Timur Tengah nantinya. Ketika Amerika Serikat itu sibuk dan kurang perhatian terhadap Ukraina nantinya, maka Rusia ini lebih gampang untuk menghancurkan Ukraina ini. Kemudian negara selanjutnya yang juga ikut mendukung Iran ini sekarang, yaitu adalah Tiongkok, sang penyelaman ekonomi dan pendobrak dolar. Kalau saya lihat, China ini bukan negara yang suka perang terbuka, tapi ia tahu cara bermain dalam konflik global kali ini, yaitu dengan cara pakai uang dan sistem. Yang mana selama bertahun-tahun, Beijing itu menjadi pembeli minyak terbesar dari Iran. Meskipun ada sanksi internasional, transaksinya ini pun sering menggunakan mata uang yuan, bukan dolar. Jadi ini merupakan sebuah pukulan yang sangat besar bagi dominasi mata uang Amerika Serikat. Dan bahkan China itu juga memasukkan Iran ke dalam strategi besar Belt and Road-nya, Belt and Road inisiatifnya, dan mendukung keanggotaan penuh di Iran itu di BRICS itu sendiri. Jadi secara politik nih, China itu sekarang itu mendorong dunia itu multipolar, di mana negara seperti Iran ini tidak lagi harus tunduk pada aturan Barat. Ya meskipun mereka itu tidak dikirim rudal secara langsung oleh Tiongkok, tapi Tiongkok itu membantu Iran tetap hidup, dan itu jauh lebih penting dalam perang jangka panjang nantinya. Kemudian yang ketiga, yang juga membantu Iran ini adalah para poros milisinya, yaitu Hizbullah, Houthi,
dan milisi pro-Iran yang ada di Irak dan Suriah nantinya yang akan mendukung. Jadi dari semua milisi ini merupakan kekuatan lapangan Iran yang membuat Iran itu kayak menakutkan kepada negara-negara lain, yaitu pasukan proksi dan milisi loyalitasnya. Hezbollah yang ada di Lebanon yang punya puluhan ribu roket itu siap tembak ke Israel. Kemudian Iran itu punya Houthi yang ada di Yaman yang menargetkan kapal-kapal barat di Laut Merah nantinya. Serta milisi-milisi di Irak dan Suriah yang siap digerakkan oleh pasukan Quds nantinya. Semuanya ini bekerja sebagai lengan tempur Iran di luar batas negaranya. Inilah strategi khasilan, yaitu perang tidak langsung. Mereka tahu sebenarnya, mereka tidak bisa melindungi kekuatan udara Israel untuk teknologi militer Amerika Serikat secara frontal. Tapi dengan ribuan milisi yang tersebar di berbagai front, yang tersebar di berbagai negara, mereka itu bisa menciptakan tekanan multi arah nantinya. Dan ini sudah terjadi sekarang. Israel tidak hanya menghadap Iran di utara dan timur, tapi juga Lebanon, Gaza, Yaman, bahkan Irak nantinya. Kemudian selanjutnya, tak kalah penting, negara yang saya maksud tadi di awal, yaitu adalah negara Pakistan, sang kuda hitam yang mulai bergerak ke poros Iran sekarang. Yang mana kalau kita lihat dari semua perubahan terbaru, mungkin yang paling mengejutkan ini adalah Pakistan. Dulu, Pakistan itu kan dikenal sebagai negara yang netral atau bahkan sedikit pro barat lah. Kini, Islamabad ini mulai membuka diri ke arah Teheran akhirnya. Tekanan domestik dari rakyat yang simpati pada Palestina, ketergantungan ekonomi terhadap China, dan keinginan membebaskan diri dari dominasi Arab Saudi yang membuat Pakistan sekarang itu bergeser ke orbit Iran. Bahkan dalam beberapa pekan terakhir, media dan tokoh politik Pakistan ini mulai mengisyaratkan pembelaan terhadap Iran. Dalam konteks serangan balasan ke Israel, ada pula rencana untuk latihan militer bersama, serta diskusi terbuka mengenai kerjasama intelijen dan logistik nantinya. Bila ini terus berlanjut nantinya, maka Pakistan itu bisa menjadi game changer besar. Karena ia punya kekuatan militer yang tidak main-main, kayak termasuk senjata nuklir dan sebagainya. Dan jangan lupa, Pakistan juga punya kedekatan geografis dengan Iran. Jadi intinya ya, hari ini Iran itu tidak hanya didukung oleh Hezbollah atau Houthi miliknya, ia punya pilar kekuatan baru, yaitu Rusia di sisi militer, Cina di sisi ekonomi, milisi-milisi sebagai tangan panjangnya, global selatan di panggung diplomasi, dan kini Pakistan sebagai negara muslim besar yang mulai membelot dari poros lama. Dunia sedang bergerak dan poros baru ini tak lagi hanya simbolik. Mereka sudah nyata sekarang, terorganisir, dan siap menantang tatanan global, khususnya di dominasi negara-negara barat ini nantinya. Jadi itu mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai konflik Iran dan Israel ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis pada kalian di kolom komentar. Sampai jumpa eksklusif.